Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you today? Okay, I'm fine too. Okay. Before we start our lesson or material today, I think we pray together. Okay. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa bersama. Okay. Okay. Who's captain of this class? Siapa ketua kelas di kelas ini? Okay, kamu. What's your name? Kevin. Okay, Kevin. Kevin, please lead us to pray together. Tolong pimpin kami untuk berdoa secara bersamaan sebelum mulainya kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bersiap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we going on, I will check your attendance first. Okay, sebelum kita mulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian semua. Apakah hadir semua, ataukah ada yang tidak hadir? Tidak hadirnya kenapa? Izin, sakit, ataupun seterusnya. Okay, okay. If I call your name, please raise your hand. Bila saya panggil nama kalian satu persatu, tolong angkat tangannya. Boleh angkat tangannya atau boleh yes sir atau hadir pak dan seterusnya. Yang penting angkat tangan, bukan angkat kaki. Paham? Oke, good. Oke. Ahmad Kevin Zaidan. Oke. Al-Sairah Ramadhani. Oke. Andi Arya Zaki. Oke. Anissa Inaya Putri. Absent. Izin. Oke. Atala. Oke. Aulia Maila Faizah. Oke. Aurelia. Izin kegiatan pramuka. Persiapan perlombaan pramuka. Oke. Bintang. Oke. Kalista. Oke. Dava Adrian. Dava Adrian. Where's Dava Adrian? Oh, persiapan perlombaan pramuka. Oke. Evan Hilmansyah. Oke. Larissa. Oke. Mazaya. Oke. Mila sakit. Oke. Muhammad Aldi Rifai. Perlombaan pramuka. Oke. Muhammad Dafa Al-Fajri. Oke. Muhammad Fawas Ihsan. Oke. Muhammad Rafa Zafir. Oke. Muhammad Raihan Kadafi. Lomba pramuka. Oke. Muhammad Yumna. Oke. Nadine.
Nadine? Oh, lomba paskibra. Oke, Konita? Izin perlombaan pramuka. Oke, Radinka? Oke. Raisa Nadifa? Oke, sakit. Rameza? Oke. Reski Firjatullah? Oke. Wanur Atira? Oke, good. Oke. Setelah saya cek, memang ada beberapa teman di antara kalian yang izin pada kesempatan hari ini, khususnya pada materi saya. Tapi izinnya kan karena kegiatan persiapan perlombaan sekolah, tidak apa-apa. Oke? Oke, let's going on. Oke, I will ask you. Saya ingin bertanya kepada kalian, apa sih pelajaran yang kita pelajari pada minggu lalu? Oke, what have we learned last week? Up your hand. Pelajaran yang minggu lalu yang telah kita pelajari apa? Oke, you, what's your name? Aulia. Aulia, apa materi yang minggu lalu kita pelajari? Simple present. Oke, good. Ada lagi? Selain Aulia? Gak ada? Oke, betul. Pelajaran yang minggu kemarin yang telah kita pelajari itu adalah simple present. Tentu dengan harapan kalian masih memahami dan masih ingat kaitan dengan simple present. Nah, untuk pertemuan hari ini itu kaitannya dengan pertemuan kemarin simple present. Sekarang kita belajar recount text. Recount text terdalamnya ada simple past tense. Oke, jadi masih ada hubungan dan masih ada kaitannya. Paham ya? Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memberikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini apa aja sih? Ya kan? Agar kalian paham semua maksud dari pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Oke ya? Oke, izin saya menayangkan terlebih dahulu. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 3. Dengan harapan, pertama, kalian bisa mengidentifikasi. Identify tentang gambaran umum, informasi rinci yang berbentuk dengan recount text dengan penuh percaya diri. Yang pertama, identifikasi dulu. Lalu yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan mampu menentukan unsur kebahasaan, khususnya dalam simple past tense. Oke. Lalu yang ketiga, diharapkan kalian bisa menganalisis struktur dan unsur kebahasaan text recount tentang kegiatan sosial di masa lampau. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Paham ya? Paham, oke. Kalau seperti itu, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin memberikan, I will give you a pretest. Saya ingin memberikan kepada kalian pretest. Apa itu pretest? Soal. Terdiri dari 5 soal. Kalian tolong kerjakan. Saya kirim linknya. Tolong kerjakan. I will give you 15 minutes. Saya akan beri kalian waktu 10-15 menit untuk bisa mengerjakan itu. Oke? Oke. Izin saya. Wait. Oke. Sudah saya share linknya. Please all of you must be answer the question. Jangan bercanda. Kamu bercanda. Bisa dibuka link Google Form-nya? Oke.
Jangan lupa dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama sebelum kalian mengerjakan agar saya bisa melihat nanti hasilnya seperti apa. Tentu untuk kelasnya kan kelas 81. Ya. Yang 82 pura-pura ngerjain aja. Oke. I just give you 10 till 15 minutes. Saya hanya beri kasih waktu 10 sampai 15 menit. Harapan diselesaikan. Oke? Waktunya tinggal 5 menit. Lima menit lagi, tolong diselesaikan. Kalau sudah, klik submit or send. Sudah, klik kirim. Yes, if you done, klik submit. Okay? Yeah, if you done, klik submit. Okay? Are you done? Oke, sudah diklik submitnya? Oke, good. Apakah soal itu susah atau mudah? Oke, nanti dengan harapan setelah kita kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian akan paham tentang apa sih yang dimaksud dengan soal yang tadi. Oke, please attention to me. Tolong perhatikan. Duduk yang rapi, tidak ada yang bercanda, agar kegiatan kita berjalan dengan maksimal. Oke, let's going on. Oke.
Hello guys. Wait. My name is Shida. Wait. Miss Shida. I would like to tell you. Oke, saya akan memberikan satu tayangan video yang mana video ini adalah berisi tentang materi kita pada hari ini. Ya, tolong diperhatikan, didengarkan agar kalian bisa paham apa yang dimaksud pada kesempatan hari ini. Oke ya? Oke. You my story. Hello guys. Saya ulang. My name is Shida. I would like to tell you my story. The title is My Holiday in Bali. Let's enjoy the story. When I was second grade of senior high school, my friends and I went to Bali. We were there for 3 days. I had many impressive experiences during the vacation. First day, we visited Sand Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then, we checked into the hotel. After prepared ourselves, we went to Thailand. We met so many other tourists there. Second day, we enjoyed the day on Tanjung Pinang Beach. We played so many water sports such as banana boat, jet ski, speedboat, etc. We were very happy. In the afternoon, we went to Kuta Beach to see the amazing sunset and enjoy the beautiful wave. The last day, we spent our time in Sanja. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkeys. We could make a close interaction with them. After that, we went to Sakawati Market for shopping. That was my lovely time. I bought some Bali t-shirt and souvenirs. How about you guys? Do you have some interesting story? Okay. How about you guys? Do you have, what is it? Do you have some interesting story? Oke. Ya, sini ada pertanyaan, how about you guys? Do you have some interesting story? Oke, tapi itu nanti. Bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian dapatkan setelah kalian melihat tayangan video ini? Apakah cerita ini sudah terjadi? Apakah cerita ini sedang terjadi? Ataukah cerita ini akan terjadi? Lalu cerita ini bercerita tentang apa? Apakah cerita ini bercerita tentang kegiatan yang dilakukan? Otomatis kalau kegiatan yang dilakukan pastikan ada berbagai macam kegiatan. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, dan seterusnya. Ataukah hanya cerita dongeng? Ataukah cerita deskripsi seseorang? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab, angkat tangan. Apa yang kalian dapatkan setelah melihat tayangan video ini? Siapa yang mau jawab? Tadi sudah saya katakan, apakah cerita ini bercerita tentang masa lampau? Apakah ini tentang kegiatan yang telah terjadi? Atau tentang mendeskripsikan seseorang? Atau cerita ini berbentuk dongeng? Nggak ada yang tahu? Good. Nggak apa-apa. Sebelum kita mulai, saya ingin memberikan pertanyaan terhadap kalian. Ada 4 pertanyaan. Dibaca dulu. Yang pertama, what is the story about? Yang kedua, when did the writer go to Bali? Yang ketiga, what did the writer do at the first day in Bali? Yang keempat, what did the writer do at the second day in Bali? Tentu pertanyaan ini kaitan dengan teks yang tadi kita telah saksikan bersama-sama. Nomor 1. Who's won the answer question? Please raise your hand. What is the story about? You, what's your name?
Aulia. Oke, Aulia. What is the story about Aulia? Descriptive text. Oke, descriptive text. Good. Where's my marker? Descriptive text. Oke. Then the second question. When did the writer go to Bali? One answer. Okay, you. What's your name? Listinita. Okay. When did the writer go to Bali? Okay, she goes to the beach. Okay, good. Nomor 3. What did the writer do at the first day in the Bali? Okay, you. What's your name? Arya. Okay. So what is the question? The question is what did the do at first day in Bali? Mhm. So the first they visit the Sunner Beach in the morning. Hmm. After they visit the Sunner Beach in the morning, Hmm. they saw the beautiful sunrise together, Hmm. and then they go to the hotel. Okay, good. That the first activity. Okay. Soal terakhir, what did the writer do at the second day? Hari kedua dia ngapain aja tadi? Okay, you good. What's your name? Okay, Kalista. The second day in Bali, what did he do? Tanjung Beach, Hmm. plays water sports, Hmm. and go to Kuta Beach. Okay, good. Give applause to your friend. Okay. Okay, now I will divide you. Saya membagi kalian kelompok. Ada berapa orang di kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 orang, 25%. Oke. Saya bagi kelompok. Karena ada 25 orang, per kelompok 5%. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Paham ya? Nanti bagaimana teknisnya? Saya yang mengarahkan. Oke, kamu please hitung 1, 2, 3, 4, 5. Hitung dari kamu. 1, 2. Oke, kamu not 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5. 1, 1. Oke, good. Jadi gini, masing-masing kalian sudah mendapatkan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang perintahnya yang mendapatkan nomor 1 cari temannya yang sesama nomor 1. Yang nomor 2 cari teman sama nomor 2. Nomor 3 sama, nomor 4 sama, nomor 5 sama. Oke, good. Please, come on. Pindah. Nomor 1 di sini, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakang, kelompok 5 di sini. Oke. Ya. 1 di sini, 2 di belakang, 3 di tengah, 4 di belakang, 5 di sini. 3 di tengah, 4 di belakang, 5 di sebelah kiri saya. Kelompok 2 di belakang. Ayo. 5 di sini. Ayo cepat. Boleh bangkunya diubah, boleh mejanya juga diubah untuk menjadi satu kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, kelompok 2. Ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Kayak gitu ya. Oke. Ya.
Ayo. Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah, saya akan menjelaskan what is the recount text. Kamu nomor berapa? Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, good. Saya akan menjelaskan what is a recount text. Oke ya? Please attention to me. Tolong perhatikan, dengarkan apa yang saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Oke. Nah, ini dia. What is a recount text? Apa sih, Pak, teks recount itu? Karena kan kita belajar teks itu kan berbagai macam jenisnya ya. Di kelas 7 belajar teks apa? Bahasa Indonesia belajar teks apa? Bahasa Inggris apa? Di kelas 8 juga sama. Semester 1 apa? Semester 2 apa? Di kelas 3 juga sama. Kind of text. Nah, sekarang kita belajar yang namanya recount text. Salah satu jenis dari macam-macam teks itu adalah namanya recount text. Lalu apa? Lalu what is the definition of recount text? Recount text adalah jenis teks yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Saya ulangin. Recount text itu adalah jenis teks yang tujuannya untuk menceritakan kembali, menceritakan pengalaman kejadian yang sudah lewat. Itu we call it recount text. Contoh, video yang tadi kalian tonton, yang saya perlihatkan, itu adalah kejadian masa lampau atau bukan? Masa lampau. Dari mana kita tahunya kejadian itu masa lampau? When he was second grade in senior high school. Padahal dia udah orang tua. Ya enggak? Itu namanya recount text. Jelas? Jelas? Oke, good. Pak, tujuannya apaan sih, Pak? Recount text kan gitu ya? Tujuannya untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca yang membaca. Contoh, kalian tadi melihat video tersebut, ada nggak informasi yang kalian dapatkan? Ada. Apa informasi yang kalian dapatkan? Kegiatan yang telah dia lakukan di Bali. Ya kan? Iya, siapa tahu itu bisa jadi acuan untuk kalian. Siapa tahu juga itu bisa menghibur kalian sebagai seorang pembaca. Kalian senang, oh, si tadi ya kan si penulisnya menceritakan tentang waktu itu dia jalan ke Bali. Walaupun kita belum pernah ke Bali, tapi kita baca, kita siapa tahu senang. Ya kan? Iya. Jelas ya? Jelas ya? Jadi apa recount text itu? Teks yang menceritakan ulang kejadian yang telah terjadi. Paham? Oke, satu lagi. Kalau kejadian yang telah terjadi, itu pastikan kejadiannya banyak. Contoh, kalian tadi pagi ngapain aja sih? Apa yang kalian lakukan tadi pagi? Jangan kan tadi pagi, kemarin. Kalian ngapain, kan banyak tuh kegiatan. Kalian ceritanya hari ini, itu adalah recount text. Paham? Kegiatannya banyak yang dilakukan. Jelas ya? Jelas ya? Oke, good. Oke, next. Nah, ini yang penting. Struktur teks. Ingat, satu bacaan itu terdiri dari kerangkanya. Satu teks itu terdiri dari kerangka teks. Nggak mungkin satu teks ini tidak terdiri dari kerangka-kerangkanya. Paham nggak? Oke. Lalu apa sih kerangka teks pada recount text? Oke. Nggak mungkin yang video tadi itu bisa menjadi satu bacaan tidak memuat kerangka teksnya. Paham ya? Oke. Apa kerangka teksnya? Yang pertama ada orientation.
Yang kedua ada serial of event, kejadian. Yang ketiga ada reorientation. Apa yang pertama? Orientation. Yang kedua? Yang ketiga? Reorientation. Oke. Ini adalah kerangka teks, recount teks. Jadi nanti kalau kalian sudah paham kerangkanya, ketika kalian ditayangkan berbagai macam teks, kalian bisa identifikasi. Oh, ini recount teks jenisnya. Kenapa? Karena kerangka teksnya memuat itu. Oh, yang ini bukan recount teks. Kenapa? Karena kerangka teksnya bukan itu. Paham nggak? Ketika kalian dihadapkan teks 1, teks 2, teks 3, teks 4, teks 5, saya minta, oke, mana recount teks? Ini Pak, kenapa kalian tahu? Karena kerangka teksnya ada pendahuluan, ada kejadian. Paham? Oke, contoh yang video tadi, ada nggak pendahuluannya? Ada apa? When I was second grade, pendahuluan. Ada nggak series of event-nya, kejadian-kejadiannya? Ada hari pertama dia ngapain aja? Hari pertama berapa kegiatan? Hari kedua ngapain aja, berapa kegiatan? Hari ketiga ngapain aja? Ya kan? Yang keempat, ada nggak reorientation-nya? Ada. Setelah dia melakukan kegiatan tersebut, apa yang dia rasakan? Apakah senang? Apakah sedih? Apakah capek? Dan seterusnya. Paham ya? Jadi apa generic structure of recount text? Yang pertama apa? Orientation. Yang kedua? Event. Yang ketiga? Oke, good. Next. Nah, this is the difference of English and bahasa Indonesia. Oke, ini adalah salah satu perbedaan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris ada istilah kata kerja, walaupun bahasa Indonesia juga ada. Apa yang membedakan? Bahasa Inggris ada menggunakan kata kerja pertama, ada yang menggunakan kata kerja kedua, dan ada yang menggunakan kata kerja ketiga. Depends on time, tentu tergantung daripada waktunya. Recount text waktunya sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi. Dalam bahasa Inggris, kaitannya dengan pemakaian kata kerja, apabila kegiatannya sudah terjadi, kita kenal adalah past tense. Apa? Oke, berarti past tense adalah menggunakan kata kerja kedua. Kenapa alasannya? Karena kejadiannya sudah terjadi. Bahasa Indonesia kan sama, tidak sama. Bahasa Indonesia kalau kejadiannya sudah terjadi, kata kerjanya tidak berubah. Pak, saya kemarin tidur. Kapan tidurnya kemarin? Pak, hari ini tadi saya tidur. Kapan tidurnya hari ini? Kata tidurnya tidak berubah. Kata kerjanya. Paham? Tapi kalau bahasa Inggris berubah. Pak, kemarin saya pergi ke kebun binatang. Apa bahasa Inggrisnya pergi? Go. Kalau misalnya kita menceritakan, apakah pakai go juga? Enggak. Kenapa? Karena go itu kata kerja pertama, sedangkan kalau simple past tense menggunakan kata kerja kedua. Paham? Oke. Lalu yang kedua, ada conjunction. Apa itu conjunction? Kata penghubung. Apa itu kata penghubung? Kata penghubung hanya menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Contoh, kamu bercerita, Pak, tadi saya beli es krim di kantin mahal banget. Habis itu, setelah itu uang saya habis. Mana kata penghubungnya? Iya, setelah itu. Setelah itu uang saya habis. Kata penghubung. Ya enggak? Dalam bahasa Inggris kata penghubung then, before, after, and, dan seterusnya. Paham? Di contoh yang tadi ada nggak kata penghubungnya? Pasti ada. Kalau kita ingin menceritakan cerita, itu pasti kita memakai kata penghubung. Paham ya? Di recount harus ada. Yang ketiga adalah keterangan waktu. Namanya cerita udah masa lampau. Pasti ada waktunya. Yesterday, last week, last month, last year, 1 minute ago.
Oke? Itu 3 cirinya. Apa yang pertama? Menggunakan simple past tense. Yang kedua menggunakan kenjang. Yang ketiga menggunakan keterangan waktu. Paham? Paham ya? Oke, good. Next. What is it? Oke. Oke, sedikit saya menjelaskan simple past tense. Tadi simple past tense menggunakan kata kerja kedua, itu intinya. Ya kan? Kenapa menggunakan kata kerja kedua? Karena menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Oke ya. Oke, next. Fungsinya, lihat nomor 1, menjelaskan kejadian pada masa lampau. Yang kedua, menjelaskan beberapa kejadian yang telah dilakukan pada masa lalu. Yang ketiga, menceritakan kebiasaan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Ya enggak? Betul nggak apa yang tadi saya sampaikan? Oke, good. Nah, ini dia. Ini contohnya. Ada satu kalimat orientation. Kenapa dia dikatakan masuk dalam kategori orientation? Yang satu kalimat ini. Nah, ini adalah pendahuluan. Oke, last week my family and I went to Jogja. Oke, dia termasuk ke dalam struktur orientation. Oke, next, eventnya, kegiatannya. Ada nggak kata penghubungnya? Ada nggak kata keterangan waktunya? Ada nggak kata kerja keduanya? Ada. Berapa kegiatan yang dia lakukan? Banyak. Pada hari pertama. Oke? Oke. Next. Nah, ini adalah reorientation. Penutupnya. Apa penutupnya? Dia sangat senang. Ya kan? Oke, good. Sampai sini. Paham atau tidak? Ada yang bertanya mungkin kaitan dengan penjelasan saya tadi tentang recount text, tentang definisi, tentang kerangka teksnya, tentang unsur kebahasaannya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya ingin memberikan video pembelajaran lagi. Untuk apa sih? Untuk pemahaman kalian sudah sampai mana? Kaitan dengan materi yang tadi saya jelaskan. Oke? Oke. Good. Setelah ini, setelah saya tayangkan video ini, coba kalian tentukan mana yang menunjukkan kata kerja kedua, simple past tense-nya. Oke? Mana yang menunjukkan generic structure-nya, kerangka teksnya. Oke ya? Jelas ya? Oke, good. Wah, nggak kedengeran. Nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Kalau Oke, kalau tidak terdengar, saya kirim linknya ke handphone kalian. Oke ya, saya kirim linknya ke handphone kalian, kalian tentukan. Oke? Oke, good. Okay, please. Hartwell, full of satisfaction. Please click the link
And then coba lihat videonya, link yang tadi yang saya kirim. Coba lihat videonya, ya kan? Videonya ada di slide keberapa? Nah, ada di slide ya, slide berapa? Slide terakhir ya. Slide 13 ya. Oke. Coba lihat slide 13. Kalian lihat videonya karena tidak terdengar di saya, mungkin ada teknis. Nggak apa-apa. Lihat, dengarkan dan coba ditentukan mana kata kerja yang menggunakan simple past. Mana slide 13? Bisa terdengar? Wes, slide 13. Ya. Nah, awal. Oke, dengarkan. Judulnya adalah Travel Experience. The food especially was amazing. Day 2. Okay, it's good. I walked around the local Are area you in the offline? morning and enjoyed looking in the interesting local stores. I ate some of the famous street Teman kamu mati. It's okay. Apa? Oke, nggak apa. It's okay. Oke. Oke. Arwina, have you done? Oke. Kalau sudah kalian lihat videonya, tentu dengan harapan apa tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, harapannya kalian bisa mengidentifikasi gambaran umum tentang recount text. Betul nggak? Betul. Yang kedua, kalian bisa menentukan kata kerja kedua simple past tense dalam recount text. Betul nggak? Betul. Yang ketiga, kalian bisa apa tadi? Bisa apa? Mengidentifikasi, menentukan, dan memahami tentang gambaran umum. Oke? Oke, sekarang untuk memperjelas pengetahuan kalian, saya ingin memberikan LKPD. I will give you LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Per kelompok, satu kelompok. Oke ya? Oke, good. Wait. Oke, this kelompok 1, 3, 4, 2, and 5. Oke, tolong diskusi dengan temannya. Sudah tidak ada yang melihat handphonenya ditaruh karena kegiatan melihat handphone sudah selesai. Sekarang itu adalah mengerjakan LKPD. Oke, sekarang itu adalah mengerjakan LKPD. Tolong diskusi tentang apa yang saya berikan terkait dengan LKPD 1 ini. Paham ya? Saya beri waktu 10-15 menit. Tidak ada yang main handphone, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang gimana-gimana. Diskusilah kepada teman kalian. Oke? Oke. Jangan lupa write your name. Write your name masing-masing kelompok, tulis namanya. Ya, tulis namanya. Oke. Tulis namanya. Tadi ini? Oke, tulis namanya sini. Oke, tulis namanya. Please discuss with your friend about LKPD ini, tentang LKPD ini. Oke? Oke, good. Ya. Oke.
tolong dikerjakan LKPD ini kelompok. Setelah itu nanti saya akan menunjuk dari masing-masing kalian atau siapa yang berani untuk mempresentasikan, untuk memperlihatkan hasil kerja kalian. Apakah kalian sudah paham atau belum apa yang telah tadi saya jelaskan? Oke ya? Oke, I will give you 10 and 15 minutes. Okay, please discuss with your friend. Okay, yeah. Don't forget, write your name. Okay, you made toilet? Okay, go on. Okay, write your friend's name. Yeah. Okay, good. Harapannya jam 11 sudah selesai ya mengerjakan LKPD ini ya. Jam 11 sudah selesai. Ya. Oke, discuss with your friend. Bareng-bareng ngerjainnya. Oke, tentukan struktur of recontext-nya yang tadi, mana yang masuk dalam orientation, mana yang event 1, event 2 dan event 3. Dan ini kata kerja keduanya mana? Ditulis di sini. Ya. Oke. Ya. Good. Davin udah masuk belum? Bang J kok nggak muncul di layar itu, Bang J? Layar Bang J? Oh enggak ya, itu masuk sini ya? Oh iya. Masuk sini. Oke, discuss bareng-bareng kerjanya. Ini adalah kan tadi kan saya sudah menjelaskan struktur of recontext itu ada 3. Pertama kan orientation, series of event, dan reorientation. Di sini ada teks. Kalian tentukan mana bagian yang masuk ke dalam orientation, mana bagian yang masuk ke dalam event, mana bagian yang masuk ke dalam reorientation. Yang pertama. Lalu yang kedua, kalian tentukan kata kerja keduanya di sini. Di sini ada nggak kata kerja kedua di sini? Di sini ada nggak kata kerja kedua? Di sini ada nggak kata kerja kedua? Oke? Oke. Bisa? Bisa ya? Good. Where is it? He invited me to join the dinner with his family. Oke, ini kan kegiatan pertamanya mana? Ya kan? Terus kegiatan keduanya nanti mana? Ini kegiatan kedua, ini kegiatan ketiga gitu. Oke? Ya. Bisa ya? Bisa? Udah selesai? Nanti jam 11. Went to Taman Safari, Taman Sari Collection, and the Clocks Museum. Went to Malibu to buy some souvenirs and local handcrafts. Reorientation. It was always river to spend time in Yogyakarta. Transformed to the farm. Visit was decided
One invited arrived. Oke, time 5 minutes left. 5 menit lagi ya. Udah nggak apa-apa sih. Saya duduk dulu. Saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. I visited my brother home in Jakarta. He invited to join the dinner with my wife. Even two, went to Taman Sari, Jakarta, and Stradibal Museum. Even three, went to Malioboro to buy some souvenirs such as batik and local food. We oriented. We were all able to Kembali. 3 menit lagi ya. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Nanti harapan saya tentu kalian sudah paham, ya kan? Sehingga kalian berani atau mau atau bisa mempresentasikan ke depan tentang apa yang telah kalian kerjakan. Oke? Nanti 1 menit lagi.
Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Oke. Time. Waktu sudah habis. Oke. Sudah? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 sudah? Oke. Yang diminta dari LKPD ini apa saja? Ada berapa yang diminta untuk kalian kerjakan? Apa saja? Yang pertama adalah struktur teks. Kalian diminta untuk bisa identify dan analisis struktur teksnya. Oke. Yang kedua, kalian diminta untuk menentukan simple past tense yang ada dalam teks ini. Betul nggak? Oke, good. Kalau sudah selesai, saya tawarkan dulu. Oke. Siapa yang mau maju? Yang mau memperlihat? Oke, good. Oke. Kelompok berapa ini? Oke, kelompok 5. Good. Come on. Kelompok 5. What's your name? Listinita Nugroho dari kelompok 5. Oke. Tolong yang lainnya dengarkan. Yang lainnya dengarkan. Agar apa? Agar kalau teman kalian kurang pas jawabannya, salah, kalian bisa memberikan masukan. Paham ya? Kita sama-sama mengoreksi apa yang kita lakukan. Oke? Oke, please hear and up your voice. Tolong suaranya dikeraskan agar teman-teman kalian dengar apa yang kalian sedang jelaskan. Yang lain dengarkan. Tolong dengarkan. Oke, go on. Orientation. Last month, I visited my brother home in Yogyakarta. Even one, he invited me to join the dinner with family. Even two, went to the Taman Sari, Kraton, and Verdebak Museum. Even three, went to the Malioboro to buy some souvenirs such as batik and local handicraft. Reorientation. It was always enjoyable to spend time in Yogyakarta. Transform to the verb. Visited, was, decided, want, invited, arrived. Oke, good. Give applause for her. Oke. Ada yang salah nggak? Dari struktur kebahasanya, ada yang salah nggak? Apa kegiatannya kurang? Tadi dia menyebutkan berapa kegiatan di hari pertama, kegiatan pertama. Kegiatan kedua berapa kegiatan? Ada yang salah nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan duduk kembali. Thank you. Satu lagi. Ya, kalau bisa laki-laki. Oke, good. What's your name? Andi Arya. Oke, Andi Arya. Please tell what you have right. Oke. Tolong kasih tahu apa yang telah kamu tulis. Dan yang lain tolong dengarkan. Lagi-lagi, kalau ada yang kurang pas, ada yang salah, tolong nanti dikasih tahu Andi Aryanya. Agar kita semuanya benar. Paham ya? Oke. Ayo, mulai. So this is what I write and with my team. So the first one is the orientation. So the orientation is last month I visited my brother's home in Yogyakarta, and the first event is he invited me to join the dinner with his family, and the second event is went to Taman Safari, Kraton, Yogyakarta, and Verdebak Museum. And the event is I went to Malioboro to buy some souvenirs such as batik and some local handicrafts, and the reorientation is it always enjoy to spend time in Yogyakarta. And the final one is the past form of the verb. So the past form of the verb is visited, was, decided, want, invited, arrived. Okay. Oke, good. Oke,
It has the visited, decided, arrived, invited, went, and was. Oke, good. Give applause for Andre. Ada yang salah atau enggak? Oke, betul semua berarti. Oke, good. Please message. Oke, akhirnya rasanya gitu kan, karena tujuan pembelajaran kita tadi apa? Mengidentifikasi, menentukan, itu kalian sudah paham. Oke, kaitannya dengan apa? Kaitannya terhadap LKPD yang tadi saya berikan. Oke, tentu sebelum itu saya ingin mereview kembali materi yang tadi saya jelaskan. Apa yang saya jelaskan itu adalah recount text. Apa itu recount text? Recount text itu adalah cerita jenis teks yang menceritakan ulang. Apa yang diceritakan ulang? Kejadiannya, peristiwanya. Kapan? Pada masa lampau. Itu recount text. Contohnya tadi yang sudah saya berikan. Oke. Lalu yang kedua, generic structure-nya. Tadi saya bilang, satu bacaan itu pasti terdiri dari berbagai kerangka. Tubuh kita aja kalau nggak ada kerangkanya, nggak akan jadi satu tubuh yang utuh gini. Sama teks juga. Apa kerangkanya? Ada 3. Yang pertama, orientation. Apa orientation? Pendahuluan. Apa yang dinamakan pendahuluan? Memperkenalkan tokoh. Siapa yang nulis, di mana, kapan, waktunya. Oke. Biasanya pendahuluan ada di paragraf pertama atau kedua atau terakhir? Pertama. Jadi kalau kalian mau tahu mana sih orientationnya, otomatis ada di paragraf pertama. Bisa jadi paragraf pertama, kalimat pertama. Oke. Kalau teksnya pendek, ya. Habis pendahuluan apa tadi? Ada series of event. Ada kejadian-kejadiannya. Kejadian apa? Kejadian yang telah dilakukan. Kalau tadi saya pakai hari pertama ngapain aja dia. Hari kedua dia ngapain aja. Boleh pakai waktu pertama, jam pertama ngapain aja, boleh. Namanya menceritakan ulang. Oke, jelas? Yang ketiga itu adalah kesimpulan, reorientation, kesimpulannya. Setelah kalian melakukan kejadian tersebut, kalian apa yang kalian rasakan? Senangkah? Sedihkah? Capekkah? Atau yang lain? Paham? Itu recount text, definisi, dan generic structure-nya. Lalu unsur kebahasaannya. Tadi saya bilang, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ada perbedaan. Di mana perbedaannya? Ada perbedaan pada kata kerjanya. Di mana kata kerjanya? Penggunaannya. Oke? Dalam bahasa Inggris, kalau kejadiannya sudah lewat, menggunakan kata kerja kedua. Wah, jadi karena recount text ini kejadian sudah lewat, pasti otomatis menggunakan kata kerja kedua. Wah, using simple past tense. Lalu yang kedua tadi apa? Ada conjunction. Apa conjunction? Kata penghubung. Ada sebelumnya, setelahnya, selanjutnya, akhirnya, setelah itu. Ya enggak? Oke, yang ketiga ada keterangan waktunya. Karena ini kejadian udah lampau, pasti waktunya yang sudah lampau. Apa waktu lampau pada bahasa Inggris? Yesterday. Kita bisa pakai last juga. Last day, last week, last month, last year. Ya enggak? Bisa pakai ago, 1 minute ago, 2 minute ago, 10 minute ago. 1 menit yang lalu saya ngapain? Oke? Paham? Itu tentang recount text. Oke. Akhirnya disitulah materi kita pada hari ini. Kaitannya dengan recount text. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita masih dalam recount text. Materinya masih recount text. Kapan? Minggu depan. Recount text, tapi tujuan pembelajarannya yang berbeda. Harapannya tentu pertama, besok kalian bisa menulis recount text. Oke? Dan yang kedua, kalian bisa presentasikan apa yang kalian tulis. Paham? Paham ya? Oke.
Oke. Sekarang duduknya tetap seperti ini. Kapten, where is kapten? Siapa ketua kelasnya? Oke, Kevin. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Kapten tolong pimpin doa penutup. Karena tadi dibuka dalam kegiatan berdoa, maka ditutup juga harapannya tentu kita berdoa lagi. Agar apa? Agar apa yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi kita. Oke, Kevin tolong pimpin doa penutup pada kesempatan hari ini. Bersiap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. After